dari nol banget bahwa hasil pemikiran itu bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan, bahkan sekarang kita bisa dapat omset ya. Halo, selamat siang teman-teman Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Grafika Teknik. Di sini bareng aku, Fikri Afinas. Kenalin, aku dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Dan pada siang kali ini kita akan bersama bintang tamu yang sangat spesial. Karena apa? Karena ada nggak sih pernah dengar mahasiswa bikin perusahaan di bidang energi? Penasaran nggak sih kelanjutannya bagaimana? Langsung saja kita sambut. Halo Mas Maulana Istar. Halo. Nah, enaknya manggilnya gimana nih? Boleh mungkin kenalan juga sama teman-teman teknik. Halo teman-teman semua, kenalin ya, nama aku Maulana Istar, biasa dipanggil Olan. Aku dari Teknik Nuklir angkatan 2021 gitu. Di sini saya diundang sebagai co-founder dari PT Gepo Energi Nusantara. Oke, berarti panggilannya Mas Olan ya? Olan aja. Olan aja ya, asiknya Olan aja ya. Sama-sama angkatan 21 juga. Ke Olan nih, kira-kira saat ini kesibukannya lagi ngapain nih? Mungkin sama-sama semester 7 masih ngambil kelas nggak kira-kira? Kalau aku masih ada 2 matkul wajib yang masih diambil, sama lagi ini sih, aku KKN periode besok, Desember. Oh, periode 4 ini ya? Iya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Aku di MOA, Maluku Baradaya. Oh, di Maluku ya? Iya. Kemarin aku juga pernah lihat itu, mau bercerita kalau nggak salah ya? Bener. Cerita ya, asik juga. Kenapa kemarin periode 4 nggak periode 2 aja kakaknya? Kebetulan karena aku jadi ketua KM sih, jadi kayak sebenarnya nggak ada larangan buat di periode 2, cuman kayak beban moral aja lah, kasihan kalau ditinggal gitu. Oh, berarti sekarang masih jadi ketua himpunan di masih, TMTF? nanti insya Allah sampai tanggal 6 Desember gitu, baru sertijabnya. Gitu. Berarti kesibukannya masih ada ngambil kelas, mungkin persiapan KKN juga sebagai ketua himpunan ya sekarang ini ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita kan juga menilai nih bahwa kita ada dapat informasi kalau di TMTF ini ada mahasiswa yang bikin perusahaan. Kok bisa gitu perusahaan di bidang energi? Boleh nggak jelaskan pengalamannya? Kira-kira awal mulanya gimana gitu? Sebenarnya ini nggak cuma TMTF aja sih, kita kolaborasi awalnya dari TMTF dan juga TETI, punya mahasiswa juga. Nah itu kan awalnya dulu aku sama temanku itu ikut lomba, namanya Pertamuda tahun 2021, dan kebetulan kita masuk final 50 besar. Di situ kita dapat apresiasi lah, awarding. Kita diajak buat malam awardingnya itu di Bali, dan itu gratis semua. Nah di situ ada 50 tim. Mereka udah banyak startup tuh udah pada jalan. Nah di situ kita kayak termotivasi nih, ide kita bisa nih buat jadiin bisnis yang lebih gede gitu. Nah dari itu kita pulang ke Jogja lagi, kita bikin plan lah. Kira-kira gimana, terutama produkku ya yang Gepo Energy itu, kita cuma ide awalnya, terus kita cari dana. Ya salah satunya kita lewat PKM, PKM KC. Kita bisa bikin prototipe. Tahun kedua, tahun 2022 kita ikut Pertamuda lagi, dan alhamdulillah di situ awal dari PT itu di situ. Karena kita bisa dapat top 3, dan waktu itu hadiahnya lumayan lah, 100 juta ya. gitu. Untuk pendanaan prototipenya juga ya. Tapi 2021 itu bukannya kita masih maba banget ya? Iya. 2021 Pertamuda itu bulan apa kemarin? Pertamuda tuh sebenarnya awal mula dari Agustus sih. Sebenarnya kan aku sama temanku tuh yang dari TETI itu, dia yang ngajak aku. Aku aslinya angkatan 20, terus baru masuk sini, terus diajak yuk ikut lomba gitu. Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa juga. Padahal Agustus 2021 itu baru masuk gitu sih. Masih PPSMB ya? Online juga masih kan? Online. Terus karena emang sebenarnya itu teman SMA, jadi kayak ya udah kita lomba gitu. Akhirnya kita bisa sampai sekarang kayak gitu sih. Lombanya awalnya berarti nge-konsep yang Gepo ini ya, langsung itu. Masih ide. Masih ide. Nah, jadi teman-teman bagi yang belum tahu sebenarnya jadi Mas Olan ini, dia itu bersama temannya itu ngebuat ide dari sebuah genting fotovoltaik ya? Iya, benar. Atau singkatannya dari Gepo. Jadi dari itulah awal mulanya terdiri Gepo Energi ini. Mungkin boleh jelasin nggak sebenarnya kenapa bisa kepikir ada genteng dicampur dengan solar panel gitu? Kok bisa? Emang cara kerjanya gimana gitu? Cara kerjanya dulu ya mungkin. Iya, cara kerjanya. Sebenarnya itu hampir sama, malah sama persis sebenarnya dari sistem panel surya pada umumnya, cuman bedanya di desainnya aja. Kalau panel surya biasa kan dia kotak dan dia dipasang di atas genting. Kalau ini kita udah assembly langsung
menyatu dengan gentingnya gitu. Nah, awal mula yang kita pikirkan itu lebih ke efisiensi, bukan apa namanya, estetika. Jadi kayak kita lihat panel surya yang gitu kayak kok jadi kayak jelek ya, aneh gitu. Gimana kalau misalnya kita langsung aja jadiin satu gitu kan bisa gitu. Nah di situ kita mulai bikin desain awal. Kira-kira apa aja dan ternyata ada dapat nih kayak lebihan lain, dimana ketika kita cari kalau masang panel surya yang kayak gitu yang biasa konvensional dia harus sama orang-orang yang profesional gitu loh. Nah di sini kita pakai genteng biasa, tukang bisa masang gitu loh. Oh langsung pasang aja? Kayak olah tukang biasa dan juga biaya operasionalnya lebih murah dengan tukang gitu ya. Kalau profesional kan harganya lebih tinggi, tukang paling sehari 100.000 gitu kan. Berarti awal mula motivasinya, kayak ngelihat energi di Indonesia atau bagaimana gitu, kepikiran langsung bikin genteng gitu. Iya. Genteng panel surya panel gitu. surya. Karena emang energi surya kan emang lagi tinggi banget. Lagi tinggi banget ya. Gencar-gencarnya. Dan kalau semisal awal mula kira-kira kapan tuh bener-bener kan dari awalnya ide dilombain, terus ternyata masuk 50 besar dan mungkin termotivasi, prototipe pertamanya jadi itu kira-kira kapan gitu? Prototipe pertama tuh tahun 2022 waktu PKM. Kalau nggak salah waktu liburan tuh bulan Juli Agustus lah, antara bulan-bulan itu. Itu pertama kali prototipe kita jadi gitu. Nah itu emang kayak kita assembly sendiri, jadi dari sel suryanya kita pasang busbar dan sebagainya sesuai standar. Nah terus kita jadikan satu dalam satu genteng kayak gitu. Alhamdulillah jadi kayak gitu. Dan pertama kali itu waktu prototipenya jadi diterapkan di mana kemarin? Oh itu kalau penerapan ya itu pertama kita di Dusun Tamanan. Dusun Tamanan. Tamanan itu dekat Prambanan, sampingnya Prambanan. Itu digunakan untuk pengairan kebun lidah buaya. Itu kita pasang sekitar 30 genteng atau sekitar 300 watt. Karena satunya tuh kurang lebih 10 sampai 12,72. Nah itu sampai sekarang masih sebagai tempat risetnya kita juga, karena itu pilot project lah. Kalau di Desa Tamanan itu untuk ada kayak penggunaan dari warganya sendiri atau mungkin ada khusus bagaimana gitu? Kalau itu khusus di panel surya agrovoltaik. Jadi itu tentang agro dan itu digunakan untuk pengairan kebun lidah buaya. Itu yang ngolah gitu ya? Dari kelompok wanita tani sana gitu di dusunnya. Iya sih, kemarin aku sebenarnya udah ngecek juga di IG-nya, cuman kayak masih bingung juga sebenarnya konsepnya di lidah buaya ini apakah untuk juga di sana atau bagaimana gitu, kayak awal mulanya bisa di Dusun Tamanan. Itu berarti emang ada dari sendiri atau mungkin ada kerjasama sama lembaga lain juga waktu itu? Oh, waktu itu kita kerjasama sama DEM. Sama DEM ya? Energi Mahasiswa. Mereka punya desa mitra itu di Dusun Tamanan itu. Nah, kebetulan dari sana emang krisis airnya lagi musim kemarau gitu, butuh tentang pengairan. Salah satunya ya dengan cara ngambil dari sumur. Soalnya kalau misalkan dari sungai di sana tuh buka tutup sistemnya. Jadi nggak setiap hari ada air. Jadi kalau kemarau ya mau nggak mau banyak yang kering dan hasilnya buruk kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih berjalan ya? Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Nah kalau mungkin mau nanya-nanya aja sih, kayak kira-kira emang kalau dijual itu, mungkin nanti kita boleh tunjukin juga sih ini gentingnya. Mungkin kepo sebelum kita tunjukin mau nanya doang. Itu kira-kira untuk sistem produksinya apakah dijual bebas atau mungkin sekarang memang seperti kalau ada kerjasama aja atau bagaimana kira-kira? Kalau kita konsepnya kayak kontraktor, jadi kayak kalau ada proyek ada orang beli borongan nih gitu, yaudah kita sekalian bikin produk, kita pasangkan sekalian nih gitu. Jadi ya satu-satuan. Untuk satuan gitu ya. Berarti bisa kalau ada ya tinggal komunikasinya aja gitu ya. Kalau misalnya mau diproduksi bisa langsung diproduksi. Nah, teman-teman penasaran nggak sih dari kita ngebahas, tapi sebenarnya bentuknya kayak gimana ya genting ada solar panelnya? Mungkin boleh kita tunjukin ya di sini. Ambil dulu ya. Boleh. Nah, aduh berat banget nih kelihatannya nih. Sebenarnya soalnya kita pakai genteng yang beton. Oh, beton ini ya. Beratnya kurang lebih masih sama genteng beton biasa gitu. Ini ukurannya juga kayak genting biasa ya? Ini sebenarnya cuma genting beton, kita gerus bagian tengahnya, terus kita assembly sama panel suryanya di sini. Nah, mungkin kalau mau lihat nih ya teman-teman di bagian belakangnya, oh ini untuk sistem ininya ya. Konektornya juga. Wah, keren banget nih di sini. Lumayan berat ya, tapi kokoh dan bagus jadinya. Iya. Di sini kita juga udah uji sebenarnya. Oh iya. Kalau sebenarnya itu awal-awalnya banyak ini enggak ya, kayak
kendala waktu awal-awal itu Mm-mm. waktu bikin prototipe pertamanya mungkin ada kendalanya gitu nggak waktu itu? Oh banyak banget. Banyak banget sebenarnya. ya? Karena memang kita nggak basic di dalam artian kayak nguli gitu ya. Nah kita ngerus itu pun dulu bikin kayak gitu berapa ya? Sehari paling satu itu jadi kurang lebih semingguan. Satu semingguan ya? Satu Awal-awal ya semingguan. Mas Iya. ya? Berarti dari kita ngegerinda itu sampai jadi kayak gitu kurang lebih semingguan. Dan kita waktu itu cuma bisa awalnya bikin 9 rencananya. 12. Cuman yang jadi cuma 6 doang. Kayak 6 itu berarti dalam waktu berapa lama kira-kira awal-awal? Itu 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Tapi kalau semisal sekarang mau produksi berapa? Lebih cepat harusnya ya? Kalau kemarin kita bisa bikin 300 itu cuma 1 bulan. 300 1 bulan. Itu 300 cukup untuk satu rumah berapa ya? Atau berapa ya kalau 300 itu? 300 tuh jadinya 3.000 watt. 3.000-an gitu ya? 3.000 watt kurang lebih. Nah itu kita udah pasang juga yang itu di Desa Pitungawi. Oh ada lagi di Desa Ada Pitungawi. itu yang yang udah dibeli juga untuk kemarin dari Pertamina Foundation gitu. Oh iya kalau nggak salah aku juga baca itu yang kerjasama sama Pertamina ya? Iya. Awal mulanya bisa kerjasama gimana kalau bisa sama Pertaminanya atau ada mungkin lomba juga atau gimana? Awalnya dari lomba PF Sign namanya. Oh PF Sign. Ini juga mungkin terkenal juga Iya, PF Sign iya, itu. iya. Tapi kita tuh cuma masuk final doang. Dan kita ngajukan proposal tuh sebenarnya di Dusun Tamanan itu. Nah, kita nggak lolos, cuman habis itu selang berapa minggu atau 1 bulan kayaknya aku lupa. Itu kita dihubungi biar pasang di desanya mereka gitu, desa binaannya mereka. Kita akhirnya diskusi dapat nih harga sekian, oke kita pasang di sana gitu. Oh, yang banyak ya mungkin proyek-proyeknya sekarang terutama untuk sebuah perusahaan yang baru ini udah lumayan juga nih, lumayan juga. Tapi sorry berbicara mungkin selain berdasarkan produk dan juga apa yang sedang dikerjakan, mungkin kita juga kepo nih. Kira-kira emang sekarang ini Gepo ini kira-kira ada berapa orang sih dari mahasiswanya atau mahasiswa semua ya? Sekarang kita semuanya masih mahasiswa. Cuman kalau misalnya kita produksi kita pakai outsourcing. Jadi kayak kita sewa orang kayak gitu. Nah kita tuh total sekarang ada 13 orang. 13 orang. Itu tersebar dari TNTF ada, TETI, industri mesin, sama dari FEB. Itu berarti marketing sama keuangannya. Oh iya ya, cocok ya. Kalau kita mungkin kalau kita ini uangnya kemana takutnya ya. Tapi berarti dengan 13 orang ini kira-kira berarti awal mulai berapa? 2, 4 atau bagaimana? Awal banget 2. Awalnya terus bisa sampai dapat dana 100 juta itu berempat, terus sekarang udah 13. Udah 13. Tambah lagi sebenarnya ada 2 pembimbing kita. Itu sekarang jadi komisaris, itu Pak Aas, itu yang di TNTF juga, beliau sebagai staf ahli presiden bidang energi waktu itu, tahunnya Pak Jokowi. Iya. Terus satu lagi sama Pak Galuh, dia yang founder dulu, dia di bagian peternakan gitu dulu. Dia ahli bisnisnya gitu, ngarahin kita di bisnis. Beliau dari Vapet ya? Iya. Kalau salah kemarin pernah juga waktu di UGM itu ada dari UGM alumni juga wawancara beliau bahas Gepo juga. Benar. Nah, dengan 13 orang ini ada nggak kemungkinan Gepo mau buka kesempatan mahasiswa lain nih mau daftar atau mungkin bukan sebagai anggota magang atau sebagainya gitu? Kalau nyampe magang mah kita belum sih, cuman kemarin kita buka buat kayak researcher aja, buat peneliti. Kita kemarin nambah kurang lebih 3 orang kayak gitu. Cuman itu ya nggak yang tetap gitulah ini. Nah kayak mereka yang penting penelitian ini selesai ya udah berarti kelar gitu. Berarti kalau kedepannya mungkin masih menunggu hal-hal yang ada nggak kesempatan kira-kira gitu? Insya Allah ada. Cuma nanti ya kalau misalkan udah banyak juga yang minat ke Gepo dan sebagainya ya mungkin kita perlu development lagi buat SDM-nya gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya penasaran dan pengen gabung nih ya dipantau aja dulu media sosial dari Gepo Energi ya. Nah, aku juga mau kepokan, kamu bilang tadi bentar lagi mau KKN Prodi 4. Ya. Tapi kalau jujur mau penasaran aja sih, kalau genteng ini dipakai untuk KKN bisa nggak sih kayak jadi apa gitu? Kamu jangan-jangan diterapin di KKN kamu gitu? Kalau aku sebenarnya nggak nerapin sih, soalnya kalau bawa dari sini juga berat. Oh iya juga, berat juga ya. Mikirnya berat di logistiknya ke sana, kayak pakai kargo pun banyak juga duit gitu. Kalau ini sebenarnya bisa aja, tapi kalau misalkan baiknya sih di Jawa dulu kayak gitu kayak gini. Kalau di luar saya berat di kargonya. Berat di kargonya, iya juga sih kayak lumayan tadi megang satu aja udah berat banget ya. Itu kurang lebih 5 kiloan itu.
Tapi kalau kedepannya mungkin kalau untuk kompetisi masih bisa diikutkan nggak sebagai lomba gitu? Kalau sebagai lomba masih banyak sih eventnya gitu. Terutama event-event yang kewirausahaan itu masih banyak sebenarnya. Startup tuh banyak. Oke. Nah kalau misalnya tadi kita berbicara yang mungkin awal motivasinya, kalau untuk kedepannya nih, kira-kira apa sih yang bakal mungkin dalam waktu terdekat, apa yang mau bakal dilakuin oleh Gepo, entah mungkin ada semacam expo, pameran dan sebagainya, kira-kira apa ya? Kalau di kita lebih ke ini sih. Yang pertama development produk. Sebenarnya kita udah ada IoT ya. Nah itu kita perlu buat mengembangkan lagi. Kalau misalkan boleh contohin? Boleh ditunjukin. Okay. Sebenarnya di sini kita udah ada. Ini kelihatan nggak di kamera? Harusnya masih bisa kelihatan ya. Coba. Ini salah satu yang di dusun tamanan kita sebenarnya. Nggak terlalu kelihatan ya kayaknya ini. Nah, apa mungkin mau dimajuin sedikit ya? Kita tunjukin aja ke kamera. Nah, jadi di sini ada itu sistem IoT-nya. Sistem IoT ya. Itu kita bisa pantau terkait dengan kapasitas baterai dan lain sebagainya, dayanya berapa, apakah dia lagi ngisi atau enggak gitu. Oh iya, aku juga mau nanyain ini sih. Kayak aku baca di brosurnya Gepo itu dia ada sistem aplikasinya juga ya gitu. Iya. Boleh dijelasin nggak sebenarnya sistem secara ini ada monitornya, ada aplikasinya sama gentengnya itu alurnya bagaimana sih sebenarnya sistem kerjanya gitu? Sistem kerjanya kalau seluruhan ya, kita pasang genteng di atas tuh sistemnya sama kayak panel surya biasa. Dia dapat listrik dari matahari itu. Dia dimasukkan ke sistemnya yang kontrolnya. Nah di kontrol itu kita juga pasang IoT. Di IoT itu kita bisa pantau berapa dayanya, berapa voltasenya, baterainya berapa persen gitu kan. Nah di IoT ini keunggulannya adalah kita bisa manage terkait baterainya. Jadi kan kalau itu dari tadi kalau misalkan baterai dia kan ada siklusnya tuh. Iya, ada kalau siklusnya. full terus habis paling sesuai siklus. Cuman kalau misalnya kita tahan di 80 90 kalau bawahnya jangan sampai habis gitu 20-an dia bakal tahan lebih lama. Nah, di sini kita pakai itu juga. Jadi baterai kan memang mahal. Nah, di situ kita solusinya adalah pakai IoT biar dia tahan lebih lama sehingga ya menghemat lah gitu pengeluaran jangka waktu baterainya tersebut ya gitu. Oh, berarti kita kayak ngelihat di sistem monitornya aplikasinya baterainya gimana dan sebagainya gitu. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih yang ini baterai remaining ini masih 100% ya gitu. Oh gitu. Di sini kalau mungkin tadi kalau misalnya nggak kelihatan, aku bisa tampilin juga di sini ada keterangannya nih teman-teman. Ada monitor Gepo-nya, terus ada PV voltage, baterai voltage-nya sama juga ada baterai remaining-nya. Ini ada ini juga. Oh, banyak ya ini ya, lebih real time dan jelas ya jadinya di sini. Bisa pantau gitu. Jadi kayak bukan hanya sekedar solar panel yang solar panel digabungin genteng, tapi juga ada terhubung sama IoT-nya juga. Dan oh iya kalau nggak salah ini juga ada ininya ya, sistem pembersihnya langsung ya. Itu gimana tuh? Kalau kita itu pakai self cleaning namanya. Self cleaning. Sebenarnya dia konsepnya sama kalau misalkan yang punya mobil atau mungkin pakai kacamata itu dia ada semprotan yang sifatnya hidrofobik. Jadi dia ketika kena air dia nggak ngembun di sini, dia langsung ngalir kayak gitu. Nah di situ juga dia fungsinya untuk kalau kayak polutan, asap dan sebagainya dia nggak ngumpul di situ. Masalahnya kalau misalnya debu, asap, polutan gitu dia bisa melapisi bagian atas, matahari menghalangi matahari yang masuk. Akhirnya dia efisiensinya turun, daya yang dihasilkan turun gitu. Berarti dengan ini juga bisa dijadwalin gitu ya? Iya bisa. Dijadwalin untuk pembersihan dari solar panelnya. Jadi memang ini bukan hanya sekedar itu tadi teman-teman, bukan hanya sekedar genting juga, tapi dilengkapi dengan support yang lain juga. Karena memang untuk saat ini pun walaupun solar panel itu banyak ada, tapi memang untuk membersihkannya sendiri itu rada-rada jadi kendala juga ya. Ribet juga. Nah, tapi kalau untuk kedepannya nih, mungkin cuma Kepo, selain dari inovasi yang ada di sini, kira-kira ada nggak sih ide atau mungkin dari pengembangan lagi dari produknya itu yang direncanakan ke depannya? Kalau kita sih lebih ke ini sih nanti. Kita dalam artian pivot ke semua bagian panel surya. Jadi kita bakal kayak bisa bagian instalasi bisa. Jadi kayak broker gitu lah. Instalasi panel surya yang Gepo pakai panel surya biasa kita bantu instalasi, tambahan pakai IoT gitu. Jadi kayak kita bisa pecah lah ini. Jadi beberapa kayak gitu sih. Dijual. Berarti nanti pengembangannya biar lebih secara menyeluruh juga. Gepo-nya jalan, bagian panel surya yang seperti biasa juga bisa gitu.
Oke. Tapi kan kamu sekarang semester 7. Bukannya juga bentar lagi mau lulus juga nih. Lulus insya Allah tahun depan lah ya kita ya. Insya Allah, amin. Kalau misalnya lulus nanti itu kira-kira GPO-nya bagaimana? Kalau misal udah lulus, apalagi temennya juga angkatan 20 yang udah lulus juga kan? Kalau kita sih rencananya masih dalam artian pengen lanjutin. Kebanyakan pada prinsip pengen melanjutkan. Akhirnya kayak ya udah kita mencoba buat tetap bertahan di sini, kita berkomitmen buat bertahan. Apakah nanti hasilnya bagaimana kita lihat nantinya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih oke aja gitu di GPO. Ya. Kayak kalau misal orang lain dengar jujur ya kayak kok bisa ya orang-orang mahasiswa ada bikin perusahaan gitu. Dan kalau misal nanti udah lulus juga semoga kan tetap bisa dikembangin juga. Tapi kalau berbicara tentang perusahaan emang jujur bikinnya gimana sih? Perusahaan gitu. Sebenarnya kita tuh pakai ini sih notaris gitu. Jadi ya? kayak kita bayar ke sana, kita mau bikin ini, kita ngisi syarat-syarat, sana yang ngurus ke bagian hukumnya gitu. Oh sebenarnya ya udah tinggal diurus di notarisnya aja gitu ya. Simpelnya gitu. Nah, jadi siapa tahu nih barangkali ada yang mau bikin perusahaan apapun itu. Siapa tahu ada mungkin ini panel surya, ada yang kepikiran bikin PLTA atau apa, silakan di Anda dikembangkan. Semoga bisa jadi motivasi. Oke. Nah, dari cerita-cerita Aulan nih tentang perkembangan GPO dan sebagainya pasti sangat-sangat memotivasi kita. Tapi boleh nggak sih kamu ceritain apa dari semua perjalanan ini? Mungkin kamu sebagai CEO juga yang paling berkesan nih selama di GPO. Yang paling berkesan di GPO lebih ke perjuangannya sih. Perjuangannya ya. Dimana kita yang dari nol banget bawa hasil pemikiran itu bisa kita implementasikan, bisa kita aplikasikan, bahkan sekarang kita bisa dapat omset kayak gitu sih. Nah, itu gitu. Perjuangannya yang paling berkesan ya. Soalnya dari 2021 sampai sekarang itu lama banget loh, kita dari awal kuliah udah lulus juga berkutat di seputar GPO. Itu lumayan perjuangan kita untuk konsistensi sebenarnya juga ya. Nah mungkin itu kesan yang paling didapatkan selama perjalanan. Nah teman-teman, dari semua perjalanan cerita ini diharapkan kita juga bisa nih semakin termotivasi juga. Jadi walaupun mungkin bidang kita bukan hanya terkait dengan linear jurusan kita, siapa tahu teman-teman punya bidang-bidang yang lain. Jangan pernah menyerah dan juga tetap perjuangkan apapun yang teman-teman inginkan gitu. Dan di sini memang kita bisa menilai bahwa ya kreativitas itu selalu ada, terutama kalau kita memang niat, ide, dan kita itu didukung sama teman-teman lingkungan yang support gitu. Bener banget. Di sini juga inovasi-inovasinya semoga tetap bisa sukses terus dari GPO, terutama dari segi pengembangan prototipenya dan juga hal-hal lain untuk kedepannya. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau teman-teman penasaran juga tentang GPO bisa langsung cek di sosial medianya. Dan apapun yang ingin ditanyakan boleh juga nih di kolom komentar. Nanti juga bisa tanya-tanya langsung nih sama Mas Aulannya juga. DM juga nggak apa-apa. Nah, DM juga nanti boleh ya IG-nya langsung ya. Nanti kita langsung cek GPO Energi juga gitu. Nah, teman-teman. Mungkin itu untuk podcast grafika kita pada siang kali ini. Jangan lupa di like dan juga di komentar ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi di podcast grafika. Dadah.